Oke, kita ke informasi berikutnya. Kemarin kita terkejut ada gempa yang melanda wilayah ND, Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan magnitudo 7,4. Ya, bahkan gempa yang kemudian melanda di wilayah Nusa Tenggara Timur ini kemudian juga berdampak dan juga gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini dirasakan atau terasa sampai wilayah Flores bagian barat. Suasana kepanikan terjadi di kantor-kantor pemerintahan di Manggarai, pemirsa, di kantor Bupati Manggarai misalnya. Hampir seluruh pegawai berlarian keluar dari gedung berlantai 3 tersebut. Hingga kini belum ada informasi kerusakan dalam kejadian. BMKG pun mengumumkan gempa tersebut berada di barat laut Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur pada pukul 11.20 WITA. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan, namun akhirnya status tersebut dicabut oleh BMKG. Ya, tidak hanya di Manggarai, jadi gempa yang terjadi kemarin juga dirasakan oleh warga di ND, Nusa Tenggara Timur. Saat gempa melanda, warga panik dan berhamburan keluar ruangan. Warga juga berlari menuju ke daratan yang lebih tinggi. Tidak sedikit juga warga yang menggunakan kendaraannya hingga menyebabkan antrean. Warga sempat kembali panik lantaran gempa susulan terjadi bermagnitudo 5,5. Ya, ini di titik lainnya pemirsa, warga Maumere bergegas mengungsi ke tempat yang lebih tinggi setelah gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada siang kemarin. Ribuan warga lari ke bukit untuk mengungsi, ada yang berjalan kaki, ada juga yang menggunakan kendaraan. Bahkan kalau Anda lihat di layar kaca saat ini pemirsa, antrian kendaraan di jalan utama Maumere pun terjadi akibat warga panik saat gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur. Memang kalau kita bicara mengenai Nusa Tenggara Timur ya Mbak ya, memang dikatakan atau dikategorikan sebagai wilayah yang sering terjadi gempa karena memang secara geologis ini lokasi dari Nusa Tenggara Timur ini ada di antara tumpukan lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Ini kemudian menjadi penyebab kenapa wilayah Nusa Tenggara Timur sering terjadi gempa. Oke, tadi kita lihat dampak yang ditimbulkan akibat gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Nah, gempa juga kemarin dirasakan oleh warga desa Lande, Kabupaten Buton Selatan, dan berlarian serta mengungsi ke pegunungan saat merasakan gempa. Mereka panik berlarian ke puncak gunung pasca terjadi gempa yang berpusat di wilayah NTT. Warga sempat melihat kondisi air laut yang pasang surut sebanyak 6 kali pasca diguncang gempa selama kurang lebih 7 detik. Selain di Sulawesi Tenggara, gempa 7,4 magnitudo juga membuat warga di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan panik. Kepanikan warga ini salah satunya terekam di kantor Bupati Kepulauan Selayar saat gempa 7,4 magnitudo ini mengguncang wilayah tersebut. Dari rekaman CCTV kita bisa melihat pegawai berhamburan keluar mencari tempat yang lebih aman. Guncangan gempa di pulau terluar di Sulawesi Selatan ini membuat panik ribuan warga dan memilih tetap bertahan di perbukitan atau daratan yang agak tinggi setelah mereka mengetahui bahwa gempa berpotensi tsunami, yang kemudian peringatan potensi tsunami ini telah dicabut. Iya, kalau kita melihat sejarah dari gempa di Nusa Tenggara Timur, memang kalau kita lihat sejak abad 20 setidaknya ini terjadi 14 gempa yang besar dengan 3 diantaranya memicu terjadinya tsunami. Bahkan informasinya pemirsa, gempa yang terjadi kemarin ini dengan kekuatan 7,4 magnitudo ini merupakan yang terbesar kedua setelah tahun 1992 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Karena memang ketika itu pada tahun 1992
gempa berkekuatan 7,8 magnitudo yang kemudian mengakibatkan ribuan, 2.500 orang ya ketika itu Mbak ya meninggal dunia. Tentu kita tidak harapkan ada korban jiwa maupun korban luka dan juga dampak lainnya akibat dari kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo kemarin. Oke, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui bagaimana dampak gempa yang terjadi kemarin. Sudah bergabung bersama kami, ada kontributor kami, ada Taufik Koban yang akan mengabarkan langsung dari Sika, NTT. Pagi, Koban. Dan pemirsa TV One di mana saja berada. Bayu Vita, saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian di gedung SIK, di mana setelah terjadi gempa kemarin hingga malam tadi warga melakukan evakuasi dan mengungsi di sejumlah titik, di salah satunya di gedung SIK. Namun Bayu Vita, sejak pagi tadi berangsur-angsur warga sudah kembali ke rumah masing-masing karena mengingat ada informasi dari pihak BPBD dan juga BMKG bahwa potensi sudah dicabut sejak kemarin. Memang sempat kemarin juga mereka melakukan pengungsian kembali karena mengingat lokasi pemukiman mereka berada tepat di pinggir pantai utara. Bayu Vita. Ya, Taufik, di tempat Anda mengabarkan saat ini, bisakah kami atau Anda menunjukkan setidaknya dampak gempa yang terjadi kemarin? Mungkin masih ada beberapa bagian bangunan yang rusak akibat gempa kemarin. Ya, Bayu, informasi yang kami terima dan pantauan kita di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Sika, dampak dari pasca gempa kemarin sangat minim dan hampir dikatakan bahwa tidak ada baik kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Namun hingga saat ini BPBD Sika selaku Komando dalam Penanggulangan Bencana tetap terus melakukan pemantauan dan kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut, Bayu. Ya. Oke, Taufik, saya ingin tanya begini, kalau kita melihat secara geologis kan memang NTT ini merupakan wilayah yang sering terjadi gempa karena memang ada di tumpukan antara lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah apakah warga di sekitar sana ini memang sudah teredukasi dengan baik bagaimana kemudian mereka ini harus mengevakuasi diri, di mana jalur evakuasinya, apakah mereka sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya, Vita, selama ini edukasi telah dilakukan terkait dengan ancaman gempa bumi dan tsunami, mengingat kejadian 27 tahun lalu, yaitu tepatnya 12/12/92. Warga meskipun sudah dilakukan edukasi tentang bagaimana harus mengevakuasi diri, jalur-jalur evakuasi yang harus dilalui seperti apa. Namun gempa kemarin yang cukup dahsyat itu membuat warga trauma dan panik sehingga warga terpaksa mengungsi secara mandiri ke lokasi pengungsian yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita. Oke, untuk jalur evakuasi ini memang sudah ada di titik yang memang dikatakan aman atau seperti apa kalau dari otoritas tempat? Mitigasinya? Ya, dari pemerintah kabupaten titik-titik kumpul terkait dengan ancaman gempa tsunami itu memang beberapa waktu lalu sempat dipasang, namun sudah sekian lama itu tidak terlihat lagi. Namun dipastikan bahwa setelah 1992 itu titik-titik lokasi pengungsian yang bisa ditempati warga sebagai titik aman itu salah satunya di halaman kantor Bupati Sika dan juga di Gelora Samador. Namun kemarin itu sebagian besar warga itu selain mengungsi di lokasi yang telah ditentukan, mereka juga terpaksa mengevakuasi diri ke rumah-rumah kerabat di daerah ketinggian mengingat ancaman potensi tsunami kemarin. Kita. Ya, tapi Anda ingin menggambarkan bahwa di Sika pagi hari ini kondisi sudah sangat kondusif, berarti apakah ada fasilitas-fasilitas umum yang terganggu atau kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat yang terganggu seperti listrik, air, dan lain sebagainya? Ya, pantauan kita pagi tadi bahwa untuk listrik, air posisi aman, hanya mungkin fasilitas umum seperti
perkantoran, sekolah, dan juga tempat-tempat seperti pasar, itu warga sangat berharapkan agar bisa beraktivitas kembali sehingga aktivitas warga maupun perekonomian bisa kembali berjalan seperti semula setelah diguncang gempa. Bayu. Baik. Terima kasih Taufik Koban mengabarkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Kita berharap kondisi baik-baik saja dan masyarakat juga bisa kembali di sana, saudara-saudara kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Oke, sekali lagi terima kasih Taufik Koban.